Rekaman. Oke, let's go. Take 2. Take 3. Hey guys, yo. Ya nggak rame juga di channel baru banget 2020 emang telat nih kita hype YouTube. Kita mau bikin channel baru nih ya. Namanya tuh Crypto Indo rencananya. Ya, ini kebetulan kita tuh kalau di YouTube bisa dibilang telat, tapi di topik yang akan kita bahas ini, kita way too early, man. Makanya kita sih bikin YouTube nggak mau nyari duit, cuma nyari AdSense. Ini YouTube sama podcast ya? Juga podcast. Nggak. Jadi di YouTube ini series kami Crypto Indo, mungkin mukanya udah nggak asing kali ya, terutama lo ya. Iya. Jadi gua sama partner gua Dalton tuh dia CEO ini ya, Dr. On Call gitu ya. Nah, lo bisa cek tuh Dr. On Call di YouTube sih udah lama ya. Udah lama jadi kita paste di sini ya. Iya, udah bisa AdSense juga. Ya, nanti kan tapi kita juga makanya nonton dong. Nah, kebetulan juga kenapa kita bikin channel ini karena kita lagi nggak ada kerjaan di masa social distancing. Iya, kan kita lagi self isolating nih ya. Karena what can be more productive ya. Kalian juga terutama yang bisa work from home aja. Jadi work from home kita suruh belakang kebun nih, kita lagi nggak di kebun bro, ini lagi di halaman belakang aja. Seperti yang tadi kita bilang, jadi channel Crypto Indo ini mudah-mudahan bisa konsisten ya. Kita nggak konsisten bikin apa-apa sih. Ya, jadi ini bisa sekalian challenge juga sih buat kita, buat konsisten nyampein sesuatu, karena yang akan kita bahas ini itu akan jangka panjang menurut gue sih, masa depan. Dan ini akan menjadi faktor besar terutama di buat skala besar dunia gitu loh, yang akan kita bahas ini. Dan di episode ini kita nggak bahas dulu, kita perkenalan dulu aja. Iya. Jadi dengan partner gue Dalton, coba ceritain diri. Nama saya dengan Dalton. Dokter ya. CEO di channel Dr. On Call, nanti bisa check it out. Ada di YouTube-nya. Dan kebetulan gue sama Iqbal juga tertarik dalam dunia kripto. Ini belum nanti. Jadi ceritanya kita build up terus orang kayak sampai lu terus mau ngomong apaan gitu. Oh gitu. Baru nanti pas di penutupannya kita kasih clue-nya tentang keuangan. Tentang gimana lu bisa kaya gitu-gitu. Baru di episode 2-nya kita kupas dari atas gitu. Jadi gue kenalin apa tadi? Kenalin aja dulu, aja. Hai guys. Oke, coba. Jadi sebelum kita menelaah lebih jauh nih konten yang akan kita bahas tuh kan akan magnificent gitu. Iya. Akan gede banget gitu. Menurut gua sih ini impact-nya sih bakal besar untuk skala dunia gitu. Mungkin nggak dirasain sekarang kali ya. Nggak dirasain sekarang karena belum kelihatan. Nah, sebelum kita masuk ke kontennya, ada baiknya kita kenalan dulu. Jadi kalau temen gue nih si Dalton mungkin mukanya udah familiar ya di YouTube karena lo udah sering tampil di Dr. On Call. Dia ini CEO-nya Dr. On Call ya, jelasin deh coba. Oke, jadi kebetulan sih nggak terlalu banyak sih gue kalau di in front of the camera, behind the scene. Ya, lo main behind the gun lah ya. Oke. Baru kali ini sih mau konsisten in front of the camera, semoga aja bisa ya. Karena di channel Crypto Indo ini kita itu kita ini dari dua dunia yang berbeda ya, bisa dibilang, cuma kita memiliki satu interest yang sama terhadap konten yang akan kita bahas di channel ini gitu. Semoga bisa menarik buat kalian juga. Yes, gitu. Kalau tadi lo denger si Dalton itu adalah dokter, kalau gua itu basisnya dari industri kreatif. Gua itu CEO-nya Epic Creative Production. Terus lo bisa lihat nanti informasinya di sini. Mungkin kita kalau channel YouTube belum ada karena kita kalau lebih ke corporate. Cuma nanti lo bisa lihat IG sama websitenya gitu. Oke. Kita udah kenalan nih. Jadi kita mau bahas apa nih kali ini? Ya, jadi di episode pertama kan ini ya. Mau langsung reveal atau kita kasih background dulu? Boleh. Jadi mungkin background awal kita bikin ini mungkin dari segi financial, bisa dibilang financial. Kita semua pengen jadi financially independent, ya kan? Termasuk seorang dokter juga ya harus bisa financial independent. Apalagi di zaman lagi resah-resahnya nih saat ini nih kan lagi corona kan, semuanya harus working from home. Ya udah, berarti kita harus cari cara sebagaimana dengan keadaan kita saat ini harus bisa produktif. Alternatif lah ya, alternatif buat, kalau menurut gue sih ya, kita generasi kita sekarang ya, meskipun kita
ya mungkin kita lebih beruntung itu adalah generasi muda yang di bawah kita nih. Dan kebetulan arsitekturnya udah memadai udah zaman sekarang tuh menurut gua tuh waktu yang tepat buat lu jadi orang kaya. Karena tuh sekarang lu udah gampang banget gitu loh, lu mau nyari duit istilahnya gampang banget dan jalurnya tuh bebas banget gitu. Lo itu literally bisa ngejalanin hobi lo dan mendapatkan uang gitu, karena udah nggak ada tuh tembok-tembok gap-gap yang dulu kita rasain dulu, gitu. Kenapa ya ada tembok apa dulu? Dulu kan ada tembok informasi, tembok kesetaraan. Ini sih internet sih ya. Iya, nah dengan udah adanya internet nih kan, internet udah broadband banget kan. Ini kita udah ini aja, udah let go aja gitu loh, semuanya di mata internet semua orang sama. Itu yang gue suka dari internet. Dan ini momen yang bagus untuk kita manfaatkan. Yes. Nah, mungkin lo udah familiar dengan channelnya Crypto Indo, otomatis yang kita bahas itu adalah cryptocurrency. Cryptocurrency ya. Apa itu cryptocurrency? Itu istilah awamnya adalah mata uang digital. Apa itu mata uang digital? Ya mata uang yang beredarnya itu di internet, di digital. Mereka memang secara fisik tidak ada, tapi kalau kalian sadari sekarang pun penggunaan uang kertas, uang real yang akan kalian pakai di dunia gitu ya sebagai payment, itu lama-kelamaan udah semakin ditinggalkan juga. Dan ini dan cryptocurrency ini dalam hal ini Bitcoin itu sudah dikeluarkan dari 10 tahun yang lalu. 2009 Bitcoin keluar. Iya. Jauh sebelum ada GoPay, sebelum ada OVO, sebelum ada. Cuman kurang terkenal aja ya dulu. Ya karena itu dia, karena pergerakan ini si Bitcoin ini tuh dia itu bisa dibilang merupakan resistance lah terhadap sistem keuangan yang ada sekarang. Oke, jadi mungkin kita bahas sejarahnya si cryptocurrency dulu gitu ya. Jadi yang akan kita bahas itu bagi kalian yang belum tahu nih. Yang akan kita bahas itu adalah cryptocurrency. Mungkin kalian udah familiarnya, kalau nggak familiar sama cryptocurrency mungkin lebih familiar sama yang namanya Bitcoin. Ya, BTC. Bitcoin, terus mungkin pernah dengar Ethereum, pernah dengar Litecoin. Cuma Bitcoin itu volume search-nya itu udah lumayan besar banget gitu loh di sini. Nah, Bitcoin itu adalah salah satu mata uang digital yang menggunakan sistem kriptografi. Kenapa sih dia diciptain? Karena momen yang sekarang ini nih, kita udah mulai mengalami nih. Pas banget nih momennya. Makanya kita bikin nih channel. Kita mulai kerasa kan kita udah mulai ngerasain, nih udah mulai panik-panik global ya nggak sih? Per hari ini aja nih kita syuting tanggal 19 Maret. Hari ini dolar tembus 16.000 rupiah per $1. Tapi nggak tertinggi kedua setelah tahun 98. Iya, terakhir 98 25.000 $1. Nah, tapi itu juga kita udah kalang kabut ya. Sekarang kan dirasain aja. Krismo ini kan sekarang kita mulai menghangat kan. Kan kalau dulu emang jauh banget gitu loh, gapnya tuh jauh banget. Lo tuh dari 2000 sampai dari $1 2000 sampai $1 itu 25.000 tuh gapnya tinggi banget. Jadi gue jelasin backgroundnya dulu. Bitcoin ini ada karena ya begini, karena sebenarnya itu sistem keuangan yang sekarang centralized system itu emang salah menurut yang menciptakan Bitcoin, yaitu namanya Satoshi Nakamoto. Nah, Satoshi Nakamoto itu sampai sekarang nggak ada yang tahu dia itu siapa. Apakah dia itu perorangan, apakah dia itu korporasi, ataukah dia itu kelompok, ataukah organisasi, itu kita sampai sekarang nggak ada yang tahu. But the legacy lives on gitu loh. Dan tetap dijalani. Gue sih cukup concern ya kenapa si Satoshi ini nggak mau reveal identitinya, karena yang lo facing itu world system gitu loh, kayak country system gitu loh. Ketika lo ngelawan sistem banking system yang udah established older than the country itself, itu lo ya mungkin keselamatan lo juga akan jadi taruhannya gitu ada kan. Political interest juga karena ya kepentingan politik. Nah, sebenarnya kita nanti nggak akan bahas jauh sampai ke filosofis. Intinya kita di sini mau sharing tentang gimana kehadiran cryptocurrency ini bisa memberikan kebaikan pokoknya dan keuntungan dari kita. Praktikal aja lah ya. Lebih praktikal. Cuma itu memang sejarahnya seperti itu, kenapa Bitcoin diciptakan gitu loh. Jadi kalau kalian pernah nonton film
Oh iya. Film ada namanya The Big Short, tau nggak lu? Short gue pernah nonton. Ya itu film tahun 2013 kalau nggak salah, apa 2014 gitu. Oh yang lebih gue inget sih Wolf of Wall Street. Ya, cuma yang lebih relevan dengan kenapa Bitcoin itu tercipta adalah di film The Big Short. Itu ya, film The Big Short seperti yang kita tahu kan terinspirasi dari kejadian tahun 2008 global. Iya. Lehman Brothers. Di mana di situ housing bubble ya kan di situ di US sih kejadiannya, triggernya dominonya itu dari US. Dia di US tuh kan kita punya nama tahun 2008. Iya. Itu kalau di US, warga negara US kita, nah ini udah ngomongin ini nih data nih. Jadi mesti googling dulu harus. Di US tuh ada yang namanya mortgage. Nanti kita provide di sini sekitar sini. Iya. Di US tuh ada yang namanya mortgage. Mortgage itu apa? Kayak anggunan inilah cicilan rumah lah. Cicilan agunan rumah, hipotek lah. Ya, hipotek kredit. Iya. Kredit rumah. Nah, di hampir setiap warga US itu punya mortgage ya, gitu. Mereka nganggapnya mortgage itu udah kayak pajaknya mereka aja gitu loh, bulanan buat mereka. Ini benar nggak sih? Benar dong. Nah, tapi itu lo potongnya itu yang gue nanya. Nggak apa ya. Berarti kita intinya nggak so tahu. Ya enggak. Jadi nggak tahu ya kita cari. Ya kita tahu kita cari. Karena di internet tadi udah dijelasin. Benar nggak sih? Benar dong. Oke lanjut. Jadi si hipotek ini ya detailnya kalian bisa nonton di filmnya The Big Short. Intinya itu menjelaskan lumayan spesifik sih menurut gua. Kenapa sih kok 2008 tuh bisa ada Chris Mon yang main tuh yang jadi Batman, tau nggak lu? Oh si ini bukan Tom Hanks sih. Bukan Batman, Tom Hanks. Siapa namanya? Christopher Reeve itu mah Superman. Yang jadi yang main Batman, terus Brad Pitt, ya. Terus ada banyak sih talentnya. Robbie Keane? No. Ya pokoknya itulah. Intinya di situ plotnya menjelaskan secara lebih spesifik bagaimana kejadian 2008 itu bisa terjadi. Dan itu adalah false. Di situ kita melihat bahwa sistem yang sekarang ini memang akan ada yang dirugikan gitu. Sistem sekarang ini nggak adil. Emang nggak perfect sih. Tidak akan perfect. Kuno bisa dibilang. Dan kalau kita sering dengar gitu ya teori konspirasi kayak misalnya. Terus sering dengerin teori konspirasi. No. Ini seliweran di mana-mana. Gue sering baca berita sih. Iya, gue juga baca berita bro. Cuma kan maksudnya ini berkeliaran di mana-mana teori ini bahwa di dunia ini kekayaan 90% orang dikuasai oleh 1% populasi. X-Files intensifies. Gitu. Ya, boleh percaya boleh enggak ya? Boleh percaya boleh enggak, tapi lo lihat dong korporasi besar memang yang mengatur keuangan orang banyak gitu. Akhirnya kan kelihatan nih, pecah tuh di situ. Terus si pelaku ini si bank-bank besar yang mengeluarkan kontrak-kontrak mortgage itu di bail out sama pemerintah. Karena mau nggak mau, karena itu kan efek dominonya. Karena ketika mereka collapse akan lebih parah lagi, mau nggak mau ngeprint duit lagi. Nah itulah yang salah dengan sistem keuangan sekarang ini gitu. Yang gue denger sih ini yang menariknya lagi. Ini cocok jadi podcast kan daripada jadi YouTube ya. Kita ambil suaranya aja. Biar kita lihat lah ya. Kita lihat lah. See how this thing goes. Tapi yang gue denger sih nanti kita mau menuju ke sana lagi. Could be. Karena nanti Menq nih. Kenapa? Mau ngeluarin kayak tadi itu bailout lagi. Ya pasti. Kan nanti ya pokoknya mereka kan harus nahan. Gue balik dulu ya. Jadi di 2008 itulah collapse gitu. Mungkin kita nggak ngerasain di sini dan memang kita terkena dampaknya, cuma nggak parah karena Ibu Sri Mulyani itu Menteri Keuangan kita yang sekarang. Nggak boleh. Ibu itulah pokoknya. Ada SWOT. Pokoknya yang ngurusin keuangan Republik Indonesia itu strateginya cukup jitu di tahun 2008 kemarin sehingga capital kita tetap bisa terlindungi. Kita nggak kolaps banget kayak 98 lah kayak gitu. Semoga yang ini juga nggak tahu ya soal biologi ya. Nah setelah itu, setahun setelah itu keluarlah nih white paper. White paper itu 2009 dong berarti. 2009. White paper itu bisa dibilang adalah kayak proposal, kayak deck gitu. Deck yang menjelaskan konsep yang lo usung.
diupload lah di internet, mengklaim dengan kalau di lo apa? Jurnal. Kalau di jurnal kedokteran, kalau di gua deck. Itu lo kalau ke klien-klien tuh lo ngasih deck lo tuh buat pitching biasanya. Jurnal penelitian itu kayak udah di confirm lah ya sama peer groupsnya. Intinya itu adalah hasil pemikiran lo, ide lo ya kan yang akan lo sampaikan. Dan sudah ada based on hitung-hitungannya. Iya, ya intinya itu adalah pola pikir lo yang ingin lo sampaikan kan melalui dokumen. Diupload lah dengan domain bitcoin.com. Disitulah kata Bitcoin pertama keluar tuh di situ. Jadi bukan kripto dulu ya bahasanya. Ini lo nggak tahu juga kan sebenarnya? Gue baru tahu sekarang. Oke, jadi di situ dikeluarkanlah white paper yang menjelaskan tentang Bitcoin, alternative digital cryptocurrency. Nah, baru terms cryptocurrency. Sebenarnya cryptocurrency itu bukan nama, itu adalah teknik. Itu teknik. Cryptocurrency itu adalah dua suku kata yang dijadikan satu, terdiri dari kriptografi dan currency. Karena currency-nya ini digital dan itu menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan prosesnya. Sekarang gini, kita itu percaya dengan ini gua ngejelasin polanya pemikirannya si Satoshi Nakamoto aja gitu ya. Jadi kenapa sekarang kita percaya dengan sistem perbankan sekarang. Iya, kita percaya duit itu ada value. Kalau lo telusuk lebih dalam ya, duit itu cuma kertas, bro. Iya. Duit itu cuma kertas yang ada tulisan angkanya, ada nilainya, sama ada validasi dari negara. Yes. It's actually nggak punya nilai, itu cuma kertas. Lo cuma percaya bahwa kertas itu memiliki nilai, karena semua orang beranggapan begitu. Intinya berarti kan trust of something kan. Itulah yang mau dibangun sama Satoshi, karena yang kita trust sekarang, sistem moneter sekarang tuh salah. Kita udah lihat contohnya berkali-kali kan, 98, 2008. Mungkin maybe nanti. Iya, mungkin nggak perfect kali ya. It's not perfect gitu. Cuma yang sekarang mungkin lebih baik daripada sistem yang dulu, karena kan sebelum kita memiliki uang kayak sekarang kan dulu kita kayak bawa-bawa koin apa segala macam. Nah, kalau lu lihat dari infrastruktur konsepnya Bitcoin itu sebenarnya we're on the right track menurut gue ya. Kita selaras antara evolusi transaksional kita selama dari masa ke masa gitu. Kalau dulu kita barter ya kan, yang kayak istilahnya kayak currency 1.0 gitu loh, way zaman dulu banget tuh kan barter. Misalnya gue punya sapi, lo punya garam, gue butuh garam, kita barter. Tapi kan itu nggak adil sistemnya. Lo ngasih gue butter, gue sapi yang udah gede dan bisa lo apa-apain gitu loh. Ini menarik nih, kalau nyinggung tentang sistem barter itu sebenarnya sempat disinggung. Jadi kita bahasannya random banget sumpah. Ini bahasnya random banget sumpah. Tapi ini nyambung demi edukasi masyarakat. Ya mana tahu bisa jadi beberapa episode sekaligus. Ada anak ekonomi sama akuntansi juga kan, dan mereka pasti ngerti kan yang teorinya Adam Smith itu. Mana? Pernah dengar? Yang mana? Adam Smith, bapak ekonomi. Iya. Nah, dia bilang dengan sistem barter ini itu makanya dia punya teori, dia bilang kan if A good in something, then you make that thing jadi specialty gitu. Terus kalau gue B good in something else, jasa atau barang yang lain, and then gue fokus di sini, dan itu akan menghasilkan yang balance katanya. Cuman akhirnya teori dia berevolusi ke zaman industrialisasi, sehingga akhirnya yang dimaksud dia ada dengan specialty, good in something itu malah bukan di quality tapi di quantity. Ya muncullah ide factory itu. Akhirnya masuk ke industrial. Nah itu mulainya Chris Mon, mulainya Deep Depression itu dari situ, dari industrialisasi. Dari industrial itu ya. Ya, tapi kalau itu kan kita bicara tentang penghasilan, mata pencaharian. Itu kita mulai move kan dari industrial mulai ke digital, terus juga mungkin yang agak berat tuh cuma ini ya. Yang agak berat itu cuma power mining gitu loh. Mining tuh kita masih aja minyak. Iya sih. Padahal kita udah evolve jauh banget di segi teknologi gitu kan. Minyak, batu bara masih.
pokoknya yang buat bahan bakar lah. Kena tuh sekarang yang bahan bakar dan Arab-Arab. Ya. Nah itu akan kita bahas juga. Oke, balik lagi. Jadi kita emang satu topik tuh bisa jauh banget gitu. Rembet kemana-mana. Coba nanti ya akarnya itu akan ketemu gitu ya. Mungkin next shooting kita pakai guideline sekali ya. Biar nggak sekarang masih berantakan. Biar nggak jauh. Ini sekarang kita coba biar ngalir dulu biar dapat chemistry-nya. Jadi sampai mana gue tadi? Oke, sampai barter. Yes. Jadi dari barter akhirnya ditemukanlah satu entitas tertentu yang berharga dan bisa lo percaya gitu. Waktu itu kita pakai emas dan perak. Emas dan perak kita pakai karena satu itu langka. Karena manusia tidak bisa membuatnya. Karena itu kan SDA, sumber daya alam. Itu harus ditemukan dan ketika ditemukan itu menjadi barang yang berharga. Kenapa? Karena tidak bisa dibuat. Langka. Dan susah dipolisnya jadi sehingga untuk seperti itu. Makanya kan? Itu sangat berharga kan. Makanya dulu kita ada ke zaman bajak laut, sebenarnya kalau zaman waktu kita masih pakai koteka ya, masih manusia batu yang tengahnya dibolongin tau nggak? Nah itu jadiin currency juga ya. Jadiin currency. Iya. Tapi itu nggak bisa dibawa kemana-mana nah karena itu saking gedenya. Sama seperti emas dan perak gitu. Meskipun sekarang udah jadi ada value-nya lah, Tapi poin gue di sini adalah nanti kalian akan nangkep poin gue di sini adalah keterbatasan dan ketidakmampuan manusia untuk membuat itu gitu loh. Terus diproduksi terus-terusan gitu. Akhirnya itu menjadi limit gitu. Itu menjadi batasan yang sehat buat manusia gitu. Value-nya itu nggak akan kemana-mana gitu. Karena setiap lo dapatkan, lo belum tentu akan mendapatkan emas lagi gitu. Akhirnya emas yang sudah ada ini lo olah sedemikian rupa kan supaya semua orang at least bisa merasakan gitu. Merasakan itu nggak harus lo punya emasnya gitu, tapi kayak dari emas itu lo bisa bikin usaha apa, akhirnya jalan gitu. Peradaban tuh jadi jalan gitu. Cuma it still doesn't help karena emas itu kan logam mulia, baik emas baik maupun perak. Meskipun nilainya ditentukan, cuma itu masih menyusahkan untuk dibawa physically, untuk carry on gitu loh, karena nggak praktis banget. Sehingga gitu. Akhirnya dibelah-belah jadi kepingan, koin kan. Still it doesn't easy gitu loh, membawa koinan itu lo kemana-mana, transaksi besar karena resikonya besar. Terus juga belum lagi di segi logistik segala macam. Akhirnya kita move on itu ke uang kertas. Sebenarnya uang kertas itu asal mulanya itu adalah kwitansi, bro. Iya, itu. Uang kertas adalah kwitansi. Ledger ya. Itu adalah ledger. Jadi kayak istilahnya kayak kwitansi yang menerangkan apa yang lo miliki gitu loh, harta lo. Yaitu emas tadi. Jadi sebenarnya kita masih based on gold back then. For World War. Tahun berapa itu? Sebelum World War. Jadi dulu tuh backnya masih by gold. Jadi untuk setiap uang yang kita punya itu uangnya senilai logam yang ada di bank dalam hal ini kan bank sudah tercipta nih. Bank itu memiliki deposito, deposit emas. Misalnya emas yang dimiliki bank itu senilai berapa miliar misalnya. Nah, si bank itu berhak mengeluarkan uang senilai emas yang dia miliki. Karena setiap uang yang dikeluarkan itu mewakili nilai emas yang mereka punya. Biar physically nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya ini tukeran aja. Daripada lo bawa emas berat-berat, lo bawa kertas ini yang sebagai kwitansi, tapi ini sah diakuin dunia, which is great. It was great gitu kan. Jadi kayak praktis banget, dan stable karena nggak ada negara yang mendominasi. Exactly, dan acuannya adalah masih ke SDA. Dan lo nggak bisa manipulasi itu. Ya mungkin lo bisa manipulasi kalau lo kayak punya tambang di mana-mana, lo punya penjarahan gitu. Atau lo keturunan kaisar. Iya, yang lo bisa bebas menjarah gitu. Cuma kan common people kan kebanyakan nggak bisa melakukan itu kan. And it was healthy back then gitu. Tapi semenjak perang tatanan negara global berubah kan, akhirnya jadi US superpower-nya. Superpower. Dan sekarang global
global monetary, backnya itu by US dollar. US dollar kan. Nah, US dollar ini backnya by siapa gitu loh. Ya, It's a piece of paper, remember loh. Iya. It's a piece of paper. Kalau lo lihat gambarnya nanti kita keluarin. Dolar zaman dulu sama dolar yang sekarang. Dolar zaman dulu itu adalah ada tulisannya notes. ya dulu Ini adalah backed by gold ya. Backed by tulisannya. gold yang seharga sekian. Kalau yang sekarang ini cuma tulisannya dicetak backed by US Federal. backed by the Federal Fed, Reserve. Jadi sekarang acuan kita ini bertransaksi global itu cuma satu negara doang gitu. Backed by satu negara ini. Satu organisasi di negara itu gitu loh, the Fed itu. Ya, benar. And it's not healthy gitu loh, makanya kita selalu mengalami yang namanya depresiasi. Ya, depresiasi Nilai, kita memiliki resesi nilai ya karena itu gitu loh, karena itu nggak ideal gitu loh. Bahkan nilai ini tuh bisa lo manipulasi banget gitu. Lo cetak aja terus gitu loh. Bahkan akhirnya si yang nyiptain sistem Bretton Woods ini juga itu si Amerika ini, US ini bahkan mengalami kelimpungan juga pas dia inflasi berlebihan, makanya jadi Great Depression itu kan. Jadi $100 nggak ada berharganya gitu. Iya. Kan ada tuh charter kita tampilin juga yang $100 di tahun dulu. So it means di sistem itu ada flaws-nya. Ada flaws and it's not good buat jangka panjang karena semakin kesana emang nilainya akan turun terus. Yeah. Itu untuk dolar, di mana $1 itu masih berharga. Apa kabar impact ke negara lain gitu? Itu kan dia pioneer itu. Apa kabar dengan negara kita? Itulah salah satu case ya. Case kenapa sekarang kita lihat dolar juga rupiah tuh lemah karena segampang itu mereka tuh memanipulasi, bisa dibilang manipulasi gitu loh. Flow keuangan mereka. Dan sekarang nggak cuma US doang, ada dari ECB, European Central Bank, ada dari IMF. Jadi semua superpower ini berlomba untuk mendominasi siapa sih adidaya gitu ya. Iya, di bagian untuk menjadi keuangan. adidaya. Gitu.